Saya jalan dengan percaya diri dan saya tersihir dengan si John on the Hot itu. Jadi kemudian ketemu cewek spesifikasi tersebut, saya langsung sapa dengan pede. Pasti pernah tahu yang namanya social validation, bukan? Kita bahas ya. Inti dari social validation adalah keputusan seseorang tergantung oleh keputusan orang lain. Misalnya, mengapa di buku laris, di belakang covernya banyak komentar dari orang, terutama orang terkenal. Seperti ada artis, ada penyanyi, ada sosialita, ada dosen, ada menteri, ada orang sukses yang mengendorse komentar di buku tersebut. Ketika kita membaca komentar di belakang buku tersebut, membuat sepercik kata dalam otak kecil kita yang membaca bahwa bukunya pasti bagus. Kenapa? Karena banyak orang besar yang berkomentar, beli itulah social validation. Keputusan Anda membeli karena secara sosial buku itu sepertinya valid, buktinya banyak yang komentar positif. Atau ketika Anda datang ke restoran Jepang, misalnya Sushi Tei, atau ingin makan ramen Hakata, selalu mengantri di depan. Apa efek dalam pilihan Anda melihat antrian tersebut? Malahan Anda akan ikut mengantri walaupun akan lama menikmati ramen atau sushi tersebut, karena di kepala Anda akan terbetik sebuah perkataan, kalau rame pasti enak, dan Anda pun mengantri walau Anda lapar sekali dan di sebelah restoran tersebut kosong. Pengusaha Jepang pandai sekali menggunakan strategi social validation ini. Di dalam ruangannya, walaupun belum terlalu banyak orang, maka pelayan akan mondar-mandir menyiapkan meja, merapihkan, seakan-akan sibuk, padahal itu hanya membangun efek psikologis saja. Di saat buka restoran atau kafe, pelayan akan memperlakukan tamu sesuai unsur psikologi manusia. Bisa Anda bayangkan melihat restoran di mana Anda tahu restoran tadi harganya murah, rasanya enak, tempatnya nyaman, namun terlihat kosong. Orang tidak akan masuk, terutama orang baru. Mereka pasti ragu. Jadi strateginya adalah tamu awal-awal taruhnya duduk dekat jendela sehingga dari luar terlihat ramai, dan ketika orang masuk ditahan dulu dengan meja kecil di depan yang mencatat berapa orang, namanya siapa, teknik membuat antrian. Lalu suruh mereka menunggu sebentar, seakan-akan meja sedang disiapkan. Buat pelayan jalan ke sana kemari dengan tergesa-gesa, seakan-akan melayani raja. Begitu ada antrian kedua, maka yang pertama dipersilakan masuk. Begitu banyak yang lihat, maka putaran social validation-nya mulai bekerja. Restoran itu pasti penuh. Sahabat, dalam pelajaran di kampus dulu, saya memiliki sahabat bule yang bernama John Buchanan atau JB panggilannya. Anak ini iseng banget dan hobinya mengadakan sosial eksperimen, dan sayalah yang selalu menjadi korbannya yang melakukan eksperimen impian-impian dia tersebut. John kalau sudah dapat ide di kepalanya ingin melakukan eksperimen, pasti di kelas tersebut dia mulai mengganggu saya. Dia lempar-lempar kertas yang dipuntir-puntir ke arah saya. Saya tahu dia pasti ada ide di kepalanya kalau udah kayak gitu. Kemudian di akhir kelas saya berkata, "What's up?" Itu aja yang keluar dari mulut saya yang singkat. Kemudian dia berkata, "You know what? I know why we have to salting the tips jar." Katanya dengan gaya bicara seperti B.J. Habibie, mantan presiden kita yang matanya berbinar-binar kalau dapat ide. Tapi kalimat menggaramin gelas toples itu apalagi anak ini punya istilah. Itu aja yang isi pertanyaan di kepala saya. John melanjutkan, "I got an idea. When the Professor Statler tells story about social validation it used by President Nixon." Catatan, Statler adalah dosen psikologi sosial favorit kami yang selalu memberikan personal story yang menarik di setiap contoh kasus. Salah satunya, dia penasihat mantan Presiden Amerika, Nixon. Waktu itu demo besar-besaran di Amerika menentang invasi Amerika di Vietnam. Gallup poll mencatat bahwa 60% warga Amerika tidak ingin melanjutkan perang di Vietnam dan akan diadakan referendum di mana masyarakat akan mengambil pendapat dengan voting suara menentang Nixon. Sehari sebelum hari H, referendum tersebut, Nixon berbicara di TV nasional. Dia menggunakan istilah social validation. Nixon memberi kata demikian, "Terima kasih kepada great fellow American yang memilih silent dan tidak berkoar-koar demo di depan umum selama ini. Besok saya akan memanggil Anda untuk melakukan referendum. Suara Anda menentukan apakah kita akan melanjutkan perang di Vietnam melawan komunis atau kita pulang dengan kekalahan." Kata-kata great fellow American dan silent majority adalah memanipulasi otak pemirsa bahwa iya juga ya, yang berkoar-koar adalah pecundang yang sedikit. Mereka screaming minoritas sebenarnya. Anda pasti tahu kelanjutan ceritanya di mana hasil referendum tersebut ternyata 77% setuju rakyat Amerika berperang di Vietnam dan dilanjutkan. Nixon menang. Itulah keputusan seorang berdasarkan kepopuleran pendapat umum. Great fellow majority yang diimage-kan. Jadi ketika John bilang dia dapat ide dari cerita Nixon, saya nggak nyambung. Tes apa yang bakal dilakukan dengan salting the jar? That's what we're gonna do at the student center. We find a nice girl, 2 of them
hitam minimum, Caucasian baten, brunette, dan dia merinci detail, harus bule, matanya agak oriental sipit sedikit, kemudian puppies eyes, rambut hitam, jangan terlalu tinggi, bola matanya hitam atau dark brown. Saya bilang, why so John, you are crazy geek. Crazy geek adalah nickname John yang saya kasih. Blonde girl, blue eyes itu cantik, tapi tidak mewakili ras dan etnik secara kebanyakan. Rambut hitam di dunia ini 70%, mata kecil 55%, tan color skin, bahwa gelap warna kulit merupakan 70% manusia di dunia ini. Bola mata hitam dan coklat juga merupakan mayoritas manusia di dunia ini. Jadi seseorang dengan spesifikasi seperti itu disukai mayoritas. Ingat, kita sedang membuat analisa berdasarkan popularitas, social validation. Yang saya jawab, where do I get this kind of girl? I don't know. Dia jawab kemudian, use your intuition, rowing guy. Dia menyebut saya dengan rowing guy. Because you yourself are almost represent those human liking possibility. Wah, begitu John bilang saya mewakili kesukaan manusia terbanyak, yaitu mata sipit, rambut hitam gak terlalu tinggi, GR banget saya. Walking on the moon, terbang rasanya. Jalan saya langsung chest up, dada membusung, superhero effect langsung saya mainkan. Saya jalan dengan percaya diri dan saya tersihir dengan si John on the hot itu. Jadi kemudian ketemu cewek spesifikasi tersebut, saya langsung sapa dengan pede. Excuse me, would you like to be one of our respondents on social psychological experiments? It's called salting the tipping jar. Dan heran saya, 5 cewek saya dekati dan memintanya semua jawab, okay, it sound nice, it sound great. Saya heran, kok pada mau ya? Dan ini membuat saya GR berlebihan. Kayaknya memang saya masuk most human liking possibility, gitu ya. Kemudian hari saya baru tahu, yang menghipnotis mereka, cewek-cewek itu adalah kata-kata yang gak umum, nggaremin toples, bukan efek saya. Wah, tenan. By the way, kita lanjut. Di hari H eksperimen, cewek tadi disuruh stand still, berdiri diam saja dan tersenyum. Di depannya ada jar atau toples, dan di belakangnya ada spanduk lingkungan hidup. Dan saya John menyapa orang yang lewat. Kita bertanya pada yang lewat, "Hai, mohon waktu sebentar, kami mohon bantuan Anda. Gadis cantik ini sedang mengumpulkan dana fundraising untuk lingkungan. Kira-kira menurut Anda, orang-orang akan menyumbang berapa yang pantas ke dalam jar toples ini?" Mereka menjawab, $1, lalu yang lain $2, yang lainnya 50 sen, $1, a bucks, dan nickel, begitu selanjutnya. Lalu John ganti jar toplesnya dan kami memberikan pertanyaan yang sama. Kira-kira berapa donasi yang akan diberikan oleh orang untuk membantu gadis ini mengumpulkan dana sumbangan untuk lingkungan hidup? Yang dijawab oleh responden berikutnya, maybe $50, $10, $20, dan begitu seterusnya. Survei 3 jam bagi John cukup, apalagi buat saya. Lalu, mengapa ada 2 jawaban berbeda dari 2 jar berbeda? Kehadiran gadis cantik tadi membuat responden mau dan berhenti jalan dan melaksanakan survei. Wajah cantik gadis tadi membuat fokus mata orang ke gadis tersebut. Itu semua adalah gimmick. Dalam toples John yang pertama diisi koin receh, 1 sen, penny, nickel, sen-senan. Yang paling besar hanya koin $1. Ternyata responden melirik isi jar tidak sadar, walau mata ke gadis cantik, tapi bawah sadar seseorang memerlukan popular decision, memerlukan social validation. Koin receh itu referensi, karena itu mereka menjawab receh. Begitu jar diganti dengan uang $50, $10, referensi bawah sadar kelompok kedua dalam pengambilan keputusan yang populer adalah uang kertas tadi. Itulah sebabnya kalau kita datang ke Starbucks, dalam toples pasti tips ada uang kertasnya dan banyak, sehingga sewaktu Anda ingin memberikan tips, bukan receh tetapi uang kertas. Itulah teori salting the tipping jar ala John. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat.